Oke, selamat siang semuanya. Bosen ya analisa Bitcoin mulu. Kita coba lari ke Binance Coin di BNB. Ini salah satu koin favorit gue juga untuk gue entry future. Itu tepatnya di ya apa sih namanya, koin blue chip lah gitu loh. Karena gue biasanya itu kalau gue entry di future market itu gue entry micin itu dikit, tapi lebih tepatnya itu banyakan yang seperti BNB ini, blue chip kayak misalnya BNB, BTC ada kayak gitu. Nah itu biasanya langganan gue entry di future market. Nah sekarang kita coba lihat BNB itu sempat sempat dari awal dia emang running, karena kita tahu BNB dulu itu ya dia disponsori, ya dia kerja sama CR juga, ya hasilnya dia terbang gitu loh, sampai ke titik supply daily dia mengalami rejection gitu. Tapi kita bisa ngelihat di time frame 4 jamnya, di awalnya di bullish, and then dia sekarang jadi pelemahan. Tuh, memang kita ngelihat di sini tuh ya, kita lihat di sini udah ada coach punya, ya awalnya dia udah coach bos itu HP gitu. Udah sangat benar-benar uptrend banget, tapi di sini ada pelemahan gitu. Dan kita bisa ngeliat juga di sini ada yang namanya kalian tahu, bisa dibilang head and shoulder. Head and shoulder itu ya kita bisa lihat ya, kita anggap bahwa ini adalah bahu kiri, terus ini ke atas, terus ini adalah bahu kanannya. Bisa-bisa aja kita berpandangan kayak gitu. Atau ada orang yang bilangnya ini adalah inverted cup and handle kayak gitu, bisa aja. Nah kalau misalnya dia emang break, kita bisa membuat Fibonacci-nya gitu. Kita bisa buat Fibonacci-nya dari parameter pola. Kita ke sini, kita ke atas, bentar, kita pasin dulu. Nah oke. Nah di sini ya, kalau menurut gua ya, kalau misalnya kita pengen mengentry short karena dia udah coach juga gitu, kita bisa bisa mengentry yang namanya short di BNB ini. Tapi kalau bisa itu shortnya itu di area golden ratio Fibo, itu kita bisa ngeliat di LP ini, atau kita bisa dinamakan LP ini, kalau bisa dinamakan itu adalah sebuah LH, lower high. Di sini ada ruang kosong, kita bisa melakukan entry short di sana, dan dia bisa turun lagi karena kita follow the trend aja, dia udah mengalami pelemahan di buyer-nya. Kita bisa entry di sini itu, kita bisa entry short di sini lalu turun kayak gitu. Tapi kita kan lagi masa yang kita pengen lagi menjalani masa full moon itu di 9 September, terus ada Mercury retrograde juga. Jadi bisa-bisa aja untuk kita melakukan short di LP ini, atau kita akan melakukan short di higher high ini, atau bisa dibilang dia akan mencoba satu kali lagi untuk menembusin sebuah resisten daily. Tuh. Karena ini kan full moon ya, bisa-bisa aja dia akan mencoba menembus resisten daily, karena kita tahu juga ya kurang tahu maksudnya dia bisa tembus atau enggak, karena kita lihat di sini ada candle 4 jam itu ada inside bar gede. Itu dia adalah supply strongnya itu di sana. Nah, kalau misalnya dia turun, ya udah, ini kemungkinan dari daily-nya adalah triple top ya. Dari 4 jamnya itu lebih ke sisi yang namanya double top. Kalau emang dia ada rejection di sini. Tapi kalau misalnya dia ada rejection di sini, itu akan kemungkinan bahwa ini adalah head and shoulder atau inverted cup and handle kayak gitu. Tetap dia akan mengalami take profitnya itu tetap di 257. Kita bisa ngeliat nih di area Fibonacci replacement gua, atau titik dari skill level ya, volume tergede dari sebuah Binance itu, atau demand terkuatnya itu pertama itu pasti ada di sini
Ini. Nih. Karena ini kan bisa dibilang ini area resisten become supportnya itu di daerah sini. Itu pada di break ya pada tanggal 12 Juli itu terjadi LBS di sana. Nah, kemungkinan akan terjadi demand terkuatnya itu di daerah sini punya. Mana demand terkuat? Nah, demand terkuat itu di daerah sini juga kayak gitu. Terus ada lagi demand terkuat. Demand terkuat di Binance itu di sekitar segini. Ini ada area critical area pas juga ya dari pola inverted cup and handle atau HNS. Kalau misalnya dia beri ke sini ya, dia 1:1 ada di 212. Itu tepat di area demand bawahnya kayak gitu. Dari sini kita mempunyai demand 2 biji di sini. Terus kita mempunyai supply 2 biji di sini. Ya. Mungkin BNB kalau misalnya dia mengalami penurunan, dia akan ya istilahnya dia mengisi ruang kosong yang ada di area kotak ini. Dia akan mengisi dulu nih area kotak ini. Kayak gitu. Gua nggak bisa dibilang gap karena gap itu tercipta karena adanya candle ya imbalance itu atau dari CME dari Binance-nya kayak gitu. Ya seperti inilah untuk analisa singkat untuk BNB gua. Itu gua nggak mau terlalu mendalam karena gua mendalam itu cukup buat BTC only aja gitu loh. Sisanya ya udah di sini untuk menganalisa BNB ya. Gua ada long nggak? Gua nggak ada sih. Adanya ada gitu. Tapi gua coba memanfaatkan short BNB dulu di area ini atau di area resisten gitu. Tuh. Itu aja sih untuk analisa BNB gua. Nah kalau misalnya kalian tertarik kalau misalnya mau diskusi ada link di bawah. Itu kalian bisa ngeliat ada diskusi PME, ada future PME juga channel gua. Biasanya gua ngasih outlook atau bahkan profit member itu di daerah sana juga. Terus juga kalau kalian ya di YouTube kalau kalian pengen request outlook misalnya ETH bang gitu, nah itu bisa, itu komen aja di YouTube ya, mau video apapun, mau video yang BNB ini atau di BTC yang tadi pagi gua upload itu bisa gitu, tinggal komen aja outlook ETH dong gitu loh. Itu aja sih gitu. Nah ini untuk analisa BNB gua ya, gua akan menunggu untuk gua open posisi short itu karena proses full moon kan masih lama ya, sekitar 9 September. Jadi kita masih bisa untuk melakukan short di sini. Dan kita retest habis itu kita ngulang lagi. Kayak gitu. Itu aja sih. Thank you.